Di video kali ini kita akan bahas persyaratan dokumen dari mendaftar CPNS yang mungkin teman-teman membutuhkan terkait dengan ukuran, kemudian format, dan juga syarat-syarat dokumen apa saja yang harus kalian persiapkan dalam mendaftar penerimaan CPNS. Dan tonton video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini sesuai dengan request teman-teman semuanya, banyak bertanya ataupun minta informasi terkait dengan syarat, terutama dokumen untuk mendaftar penerimaan CPNS, mulai dari persyaratan ataupun mulai dari ukuran, format, kemudian ketentuan-ketentuannya seperti SKCK, surat sehat, dan juga KTP, kalau ijazah hilang bagaimana, dan itu semua akan kita bahas di video ini. Jadi kalian wajib tonton video ini agar kalian tidak salah ataupun gugur pada tahapan administrasi pendaftaran. Nah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa hal teknis yang mungkin dibutuhkan sebagai tambahan dari teman-teman semuanya. Yang pertama terkait dengan cara daftar CPNS itu di mana dan kapan ya. Jadi untuk pendaftaran CPNS itu baik CPNS apa saja, formasi apa saja, mendaftarnya melalui satu portal yakni sscsn.bkn.go.id. Nah, nanti di sana kalian diminta membuat akun, kemudian isi formasi, pilih formasi yang ingin kalian lamar, kemudian kalian unggah dokumen sesuai dengan persyaratan, dan terakhir kalian tinggal menunggu apakah lulus tahap administrasi atau tidak. Dan kapan pembuatan akunnya, tanggal pembukaannya, kalau pembukaan untuk tahun 2023 ini masih sesuai jadwal, yakni mulai tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober ya 2023. Boleh kalian tanggal 20 September daftarnya, 18 September atau 5 Oktober kalian daftarnya juga boleh. Jadi silakan dalam rentan waktu 17 September sampai dengan 6 Oktober itu masa pendaftaran. Di sana kalian membuat akun, pilih formasi dan sebagainya. Jadi bukan dari sebelum pembukaan atau sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Kalau tanggal 17 September itu buka, jadi bisa buat akun mulai dari tanggal 17, kemudian mungkin tanggal 18-nya, 19 atau tanggal 6 Oktober itu masih bisa. Nah, selanjutnya di mana untuk melihat ya formasi yang dibuka atau tidak. Jadi kalian harus rajin-rajin pantau website sosial media dari masing-masing instansi yang kalian lamar. Jadi kalau Kemenkumham itu biasanya websitenya di cpns.kemenkumham.go.id. Nah, di sana akan diinformasikan terkait dengan syarat, tahapan tesnya, berapa kuota penerimaannya, atau kalau kejaksaan itu bisa di websitenya atau di IG-nya ya, terkait dengan persyaratan, kemudian surat lamaran dan sebagainya. Nanti kalian rajin-rajin pantau ya webnya. Atau kalian juga bisa melihat di website sscsn.bkn.go.id. Jadi di portal sscsn.bkn.go.id tempat kalian mendaftar, nanti di sana ada satu laman yang khusus bisa melihat formasi-formasi apa saja yang dibuka. Tapi itu akan ada atau baru ada biasanya saat masa pendaftaran sudah dibuka. Nah, selanjutnya untuk terkait dengan dokumen berkas-berkas ini, semua persyaratan dokumen ini wajib asli, bukan fotokopi, bukan legalisir. Dan kemudian tidak ada lagi di print, tidak ada lagi kirim kemana lewat pos ya. Semuanya itu pendaftarannya melalui online. Jadi filenya itu atau dokumen-dokumennya itu berbentuk file ya, berbentuk file dan uploadnya di mana? Di laman sscsn.bkn.go.id. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian sedikit sudah paham dan harus mengerti terkait dengan beberapa informasi ini. Dan kemudian untuk berkasnya ini itu terpisah ya, baik misalnya berkas KTP, kemudian ijazah, transkrip nilai. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih teknisnya. Tapi berkas-berkas ini tidak digabungkan dalam satu file, tetapi dipisah. KTP tersendiri, ijazah tersendiri, transkrip nilai tersendiri, pas foto tersendiri. Jadi beda-beda file ya. Jadi bukan digabung, ditumpuk dalam satu file. Kemudian ada juga pertanyaan yang bedakan di scan JPG atau PDF itu bagaimana. Jadi kalau scan berbentuk PDF ya, biasanya harus membutuhkan salah satu aplikasi. Bisa dari HP ya, aplikasi Cam Scanner. Jadi di scan kalian. Nah, ini dokumen kalian scan ya. Kemudian berbentuk file PDF atau langsung ke tukang fotokopian, minta scan berformat PDF. Kalau JPG, scan format JPG itu bagaimana?
Format JPG itu adalah format pas foto atau format foto ya. Jadi foto yang ada di galeri HP kalian itu sudah formatnya JPG. Nah, jadi seperti itu yang bedakan. Jadi bukan kalian print ya, fotonya kalian print, kemudian kalian scan. Nah, itu salah ya. Tapi berbentuk soft file. Nah, kalian foto saja selfie seperti ini, tersimpan di galeri. Nah, itu adalah bentuknya file JPG. Jadi bukan kalian scan ya. Jadi file JPG itu berbentuk file foto yang ada di HP kalian. Jadi kalau berkas seperti KTP nanti akan diupload, foto kan aja seperti ini, cekrek foto. Nah, sudah tampilan tinggal kalian upload ya. Itu sudah berbentuk file JPG. Tapi kalau dokumen PDF, nah itu PDF itu harus kalian scan terlebih dahulu. Ini berkasnya kalian scan, nanti kalian rubah ukuran formatnya dan berbentuk file PDF. Nah, itu baru formatnya PDF itu ya. Jadi kalau scannya dari HP bisa pakai aplikasi Cam Scanner. Kalau untuk format file PDF ya bisa. Tapi pastikan saat scan-nya itu jelas, jangan sampai tidak jelas atau blur. Kemudian untuk persyaratan ataupun dokumen ini tergantung dari formasi dan instansi masing-masing. Setiap formasi itu memiliki dokumen yang berbeda-beda ya, jadi tidak semuanya sama. Nah, ada yang membutuhkan misalnya sertifikat, ada yang tidak, ada yang wajib SKCK, ada yang tidak, ada yang misalnya wajib akte, ada yang tidak. Jadi kalian saat ada file PDF-nya nanti kalian download terlebih dahulu ya, download terlebih dahulu. Persyaratannya kalian baca berapa ketentuannya, biasanya sudah ada formatnya apa, syaratnya apa saja. Jadi jangan malas untuk membaca dan mencari tahu informasinya. Nah, kemudian kita akan bahas secara teknis beberapa file yang mungkin kalian butuhkan informasinya. Yang pertama adalah KTP. Nah, untuk KTP ini sejauh ini masih KTP berbentuk fisik, belum ada arahan KTP digital itu boleh, atau KTP yang sudah terkoneksi di aplikasi atau berbentuk misalnya sudah seperti kartu vaksin ya. Nah, itu belum ada informasinya. Tapi sejauh ini masih KTP yang berbentuk fisik yang ada di dompet kalian ya, atau yang kalian simpan di rumah. Nah, kemudian jika kalian belum ada KTP atau baru buat KTP, kalian bisa mengganti dengan surat perekaman eKTP. Nah, ini surat perekaman eKTP atau KTP sementara biasanya berbentuk satu kertas, ada foto kalian, kemudian ada keterangan ya, biasanya ada cap dari Disduk Capil ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai syarat sebagai pengganti KTP kalau KTP kalian belum ada. Tapi kalau sudah ada, kalian cukup gunakan KTP itu, tidak perlu lagi menggunakan surat perekaman telah melaksanakan perekaman eKTP atau KTP sementara. Nah, untuk KTP ini filenya asli ya, bukan fotokopi ya. Jadi saat kalian scan nanti filenya asli. KTP ini berformat JPG, ukuran maksimal 200 kilo ya, kilobyte ya, atau 200 KB. Nah, format JPG itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa cukup difotokan saja seperti ini nanti. Nah, sudah yang ada di galeri itu langsung kalian upload ya. Pastikan ukurannya itu 200 KB ya, maksimal itu kan, artinya tidak lebih dari 200 KB. Tapi kalau bisa mendekati 150 KB atau 195 KB itu biar filenya itu jelas gambarnya ya. Untuk kemudian ijazah. Nah, ijazah ini kalian gunakan ijazah asli sesuai dengan syarat ya dari masing-masing formasi yang kalian lamar. Nah, untuk ijazah ini ijazahnya asli. Jadi ijazahnya kalau misalnya kalian mendaftar formasi penjaga tahanan, ijazahnya wajib ijazah SLTA. Berarti gunakan ijazah SLTA walaupun kalian sudah sarjana, atau mungkin kalian sudah ada ijazah diploma, atau kalau kalian mungkin memiliki ijazah D3 ya, kesehatan, tapi persyaratannya S1 kesehatan, wajib gunakan ijazah D3 kesehatan, tidak bisa menggunakan atau diganti dengan ijazah S1 kesehatan. Jadi sesuaikan dengan persyaratan untuk ijazah ini. Yang pastinya ijazahnya asli, bukan fotokopi, bukan juga ijazah legalisir. Ini yang banyak juga dipertanyakan. Boleh nggak legalisir? Tidak boleh. Wajib ijazahnya asli. Nah, ijazah yang digunakan itu sesuai dengan syarat formasi yang dilamar ya. Jadi kalau yang diminta SLTA, berarti SLTA ijazahnya. Kalau diminta S1, S1, kalau D3, D3, tidak boleh beda. Ijazah ini di-scan bolak-balik. Jadi ijazah ini di-scan ya, di-scan bentuk file PDF, jadi bolak-balik scan-nya.
bagian depan dan belakang ya, biasanya kalau untuk ijazah SLTA. Tapi kalau ijazah S1 atau D3 biasanya hanya tampilan depan saja ya. Biasanya belakangnya polos, jadi cukup depan saja. Kalian scan berformat PDF dengan ukuran maksimal 800 KB biasanya. Nah, untuk ijazah SLTA itu kan bolak-balik, artinya ada 2 file dalam satu PDF. Satu PDF itu ada 2 file, ada 2 halaman, maksudnya halaman pertama bagian depan, halaman 2 bagian belakang, itu ya. Kemudian untuk ijazah yang rusak atau hilang ya, kalian bisa minta surat pengganti ijazah dari Dinas Pendidikan ya. Nah, kalau ijazah kalian hilang atau rusak ya, kalian bisa minta surat kehilangan atau pengganti ijazah dari Dinas Pendidikan yang ada di daerah kalian atau sesuai dengan tempat ijazah dikeluarkan. Kemudian yang belum ada ijazah bisa diganti dengan SKL, tetapi SKL ini surat keterangan lulus ya, tetapi biasanya SKL ini hanya berfungsi untuk ijazah SLTA saja. Kalau ijazah S1 dan D3 biasanya jarang formasi yang meminta boleh menggunakan SKL ya, wajib harus ada ijazah S1 atau D3. Tapi kalau formasi dari SLTA biasanya boleh menggunakan SKL seperti penjaga tahanan. Penjaga tahanan syaratnya ijazah SLTA. Kalau misalnya ijazahnya belum ada untuk mendaftar, bisa diganti SKL, surat keterangan lulus dari sekolah. Pastikan surat keterangan lulus tersebut ada nomor suratnya, ada kop suratnya, kemudian ada tabel nilai ya di dalam SKL tersebut. Dan SKL ini juga sekali lagi tidak semua formasi membolehkan ya persyaratan belum ada ijazah diganti dari SKL. Jadi baca lagi terkait dengan persyaratan dari masing-masing instansi atau formasi yang ingin kalian lamar. Kemudian untuk transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini kalau SLTA biasanya berada di belakang ijazah. Jadi kalau ini ijazah depannya, nah bagian belakangnya ini transkrip nilai. Itu ya kalau untuk SLTA. Tetapi ada yang terpisah terkadang, seperti untuk ijazah S1 atau D3 itu terpisah. Transkrip tersendiri, untuk ijazah tersendiri ya. Nah, tapi kalau untuk SLTA yang digunakan yang mana transkrip nilainya? Yang berada di belakang ijazah. Nah, untuk transkrip nilai ini kan di belakang ijazah ada nilai UN, ada nilai sekolah, ada nilai raport. Kalau ada nilai UN, gunakan rata-rata nilai UN saat isi data nanti ya di SSCSN. Kalau nggak ada lagi UN, gunakan nilai akhir sekolah rata-ratanya. Ya, jadi itu ketentuannya untuk transkrip nilai atau nilai ini ya yang digunakan. Kemudian transkrip nilai ini berformat sama file PDF, kalian scan format file PDF dengan ukuran maksimal 500 KB ya. Jadi biasanya ada formasi itu yang 800 KB ya, tergantung dengan persyaratan formasinya. Nah, kalau yang menggunakan SKL, kalian transkrip nilainya itu upload SKL lagi. Jadi pada kolom ijazah upload SKL, pada kolom transkrip nilai upload SKL. Jadi 2 kali upload ya SKL, nggak apa-apa, itu boleh. Selanjutnya adalah untuk pas foto ya. Nah, ini pas foto ini berlatar belakang merah ya, rata-rata CPNS menggunakan latar belakang merah, kemudian ukuran 4x6, formatnya JPG. Nah, format JPG itu sekali lagi format soft file foto ya, bukan fotonya di print kemudian kalian scan, bukan. Jadi file foto yang ada di galeri berbentuk pas foto. Pas foto itu setengah badan. Kemudian untuk pakaian itu disarankan ya sebaiknya ambil atau gunakan pakaian baju putih lengan panjang, kera ya, berkera, kemudian polos ya, tidak ada motif, tidak ada corak, tidak ada logo, atau seperti baju sekolah SMA ya. Nah, kemudian untuk boleh pakai jas nggak atau blazer? Boleh. Pakai dasi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai peci itu nggak boleh ya. Jadi kepalanya sesuaikan untuk laki-laki ya. Rambutnya dirapikan saja ya, kalau bisa. Jangan nggak harus ya tipis ya. Kalian harus rapikan saja. Kemudian yang wanita pakai hijab boleh menggunakan hijab warna putih atau warna hitam ya. Sangat tidak disarankan warna lain, kuning, merah ya, atau warna-warna yang selain dari hitam atau jilbab atau hijabnya warna putih. Kemudian untuk file foto ini ukurannya biasanya maksimal 200 KB untuk pas foto ini. Jadi ukuran filenya itu 200 KB. Pas foto ini nanti diupload saat
di akun SSCSN. Nanti akan diminta untuk pas foto ini. Pas foto ini setelah kalian upload, nanti kalian di akhir akan mencetak kartu pendaftaran akun. Nah, di sana biasanya nanti akan tampil pas foto ya, atau foto yang sudah kalian upload. Kemudian untuk kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini ada yang bertanya, kartu keluarga yang baru atau yang lama? Boleh keduanya. Yang lama boleh, yang ada barcode terbaru boleh, karena kartu keluarga ini tidak diupload ya. Kartu keluarga ini tidak diupload. Kemudian apakah masuk persyaratan? Masuk ya. Tetapi kartu keluarga ini untuk nanti teman-teman membuat akun. Jadi kalau membuat akun itu butuh data di kartu keluarga. Nah, hanya sebatas itu saja. Jadi tidak kalian scan, tidak perlu kalian scan, tidak perlu kalian upload ya, tapi tetap bisa digunakan. Itulah kenapa kakak baru atau kakak lama juga boleh. Tapi pastikan nomor NIK kalian itu terdata di sistem di Dukcapil. Kalau nggak terdata, ya kalian silakan urus dulu ke capilnya ya. Karena banyak kejadian tidak bisa membuat akun. Nah, selanjutnya untuk kakak ini juga ya, nama kalian, tempat tanggal lahir kalian ya, tanggal lahir kalian itu harus sama dengan yang ada di KTP ya. Tidak boleh beda. Kalau ejaan nama pakai Y ya pakai Y di KTP-nya, di KK juga ya. Nah, kemudian kalau data ortu, nama orang tua salah, kemudian statusnya belum dirubah, kalau di kakak masih SD misalnya ya, sedangkan kalian sudah mahasiswa sekarang, nggak jadi masalah. Kakaknya nggak ada tanda tangan kepala keluarga, nggak jadi masalah juga. Yang penting data kalian itu nomor NIK, nomor kakak terdaftar di Dukcapil, nomor NIK kakak, nomor nama kalian, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP kalian, karena nggak akan diupload juga. Cukup untuk mengisi saat pembuatan akun. Nah, kemudian untuk swap foto. Nah, swap foto ini sebenarnya bisa kalian siapkan dari sekarang, bisa juga nanti saat pembuatan akun. Nah, pas swap foto ini digunakan untuk saat kalian pembuatan akun, nanti akan diupload di sana ya. Untuk swap foto ini bagaimana? Apa harus sambil pegang KTP atau kartu pembuatan akun? Enggak. Jadi kalian pas swap foto ini cukup selfie aja ya, selfie wajah kalian dengan jelas. Bajunya bebas asalkan rapi dan sopan, latarnya juga bebas. Kalau disarankan tembok yang tidak ada tidak ada yang banyak ini ya ornamennya ya. Jadi polos aja kalau bisa, tembok warna putih, warna kuning bebas ya. Jadi untuk swap foto ini. Nah, untuk swap foto ini berformat JPG, formatnya sama JPG juga. Jadi selfie kemudian tersimpan di galeri. Nah, itu ya format JPG. Dengan ukuran maksimal 200 KB. Biasanya tidak boleh lebih dari ukurannya 200 KB. Kalau lebih itu nggak bisa ke upload nanti. Nah, pakainya bebas pantas ya. Backgroundnya sekali lagi kalau bisa tembok yang tidak ada ornamen atau tidak ada benda di belakangnya. Selanjutnya untuk akte kelahiran. Nah, syarat akte kelahiran ini tidak semua formasi meminta, hanya beberapa formasi. Contohnya seperti penjaga tahanan itu meminta syarat akte. Akte kelahiran ini boleh akte yang lama, boleh akte yang baru, tidak jadi masalah ya. Asalkan nama kalian itu benar, tempat tanggal lahir itu benar. Kemudian untuk akte kelahiran ini wajib dari Disdukcapil, dikeluarkan dari Disdukcapil, bukan dari bidan, bukan dari puskesmas, bukan dari rumah sakit. Dan untuk akte kelahiran ini wajib berkasnya asli, bukan yang fotokopi ya. Kalau yang sekarang kan seperti fotokopi, nggak apa-apa, panitia juga tahu. Jadi saat kalian scan nanti, kan sekarang yang ada barcode ya warna putih seperti fotokopi, nggak apa-apa, itu tetap bisa digunakan. Karena panitia juga tahu bahwa memang sekarang akte kelahiran yang baru itu ya memang seperti itu ya. Nah, untuk akte ini di scan berformat PDF, formatnya PDF. Kemudian untuk ukuran maksimal biasanya 800 KB ya. Selanjutnya untuk surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini sekali lagi tidak semua formasi meminta. Baca baik-baik formasi yang ingin kalian lamar. Meminta atau enggak ya, surat berbadan sehat atau surat kesehatan ini. Kalau nggak minta nggak usah dibuat. Nah, untuk surat kesehatan ini buatnya kapan? Apakah bisa dari sekarang atau nanti? Nanti tunggu arahan dari formasi kalian. Biasanya ada ketentuan. Surat kesehatan dibuat misalnya dalam rentan waktu masa pendaftaran. Kalau buatnya sebelum masa pendaftaran, kalian sudah buat dari sekarang ya nggak akan berlaku. Itulah kenapa surat kesehatan itu nanti. Kemudian surat kesehatan juga biasanya ada arahan nanti harus ketentuannya apa harus cuman berbadan sehat ya, kemudian harus
medical check up atau bagaimana. Jadi itulah surat kesehatan itu dibuatnya nanti. Biasanya surat kesehatan ini seperti contoh penjaga tahanan itu membutuhkan, tapi biasanya nanti tunggu informasi penerimaan pembukaan baru diarahkan untuk membuat surat kesehatan, baru kalian buat. Untuk penjaga tahanan kalau acuan 2021 itu hanya mencantumkan syarat tinggi dan berat badan. Jadi kalau yang golongan darah, medical check dan sebagainya itu opsional. Mau ada mau tidak nggak jadi masalah. Yang penting tinggi dan berat badan tercantum dalam surat kesehatan. Surat kesehatan itu diminta dari rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Polri, rumah sakit TNI. Tidak disarankan rumah sakit swasta. Boleh nggak dari klinik? Tidak disarankan. Dari puskesmas boleh. Jadi bisa dari rumah sakit pemerintah, Polri, TNI ataupun puskesmas. Dalam surat kesehatan itu wajib mencantumkan kop suratnya, nomor surat kesehatannya, tanda tangan dokter. Kalau kemarin itu wajib dokter PNS ya. Jadi yang ada NIP-nya. Kemudian ada cap dokter atau barcode ya, barcode untuk dokternya. Kemudian surat kesehatan ini berformat file PDF ya, file PDF ukurannya maksimal 500 KB ya, tidak boleh lebih biasanya, tapi sesuai dengan arahan dari formasi nanti. Kemudian SKCK. Nah, SKCK ini sebenarnya ada beberapa instansi yang membutuhkan. Kalau 2021 seperti Kementerian Perhubungan itu ada satu formasi yang meminta syarat SKCK. Tapi tahun ini kita belum tahu. Tapi rata-rata CPNS tidak membutuhkan SKCK dalam tahapan awal pendaftaran. Tapi dengar-dengar ya, instansi kejaksaan ini membutuhkan SKCK tahun ini, tapi kita tunggu informasi resminya. Dan SKCK ini kalau misalnya kalian dibutuhkan ya sesuai dengan arahan, buatnya nanti juga, tunggu arahan dari panitianya atau surat file PDF resminya ya, penerimaannya. Nah, kemudian kalau untuk surat bebas narkoba, kemudian kartu kuning, kartu vaksin, BPJS, NPWP, nah itu bukan syarat mendaftar ya. Kemudian surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini hanya untuk formasi yang dibagi kuota per kanwil ya, per daerah provinsi, tingkat provinsi. Seperti contoh penjaga tahanan. Nah, ini berlaku hanya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di luar wilayah alamat KTP. Contoh kalau KTP kalian Jawa Barat, kalian mau daftar di Jawa Timur, nah kalian mungkin di Jawa Timur sedang kuliah atau kerja, nah kalian buat surat keterangan domisili di Jawa Timur ya, karena alamat KTP kalian Jawa Barat. Untuk surat domisili ini setingkat Kades ya, setingkat lurah, kantor Kades, kantor lurah. Wajib yang menandatangani Kades atau lurah, bukan stafnya, bukan seklur, bukan sekdes. Nah, selanjutnya surat keterangan domisili ini biasanya diupload bersamaan dengan KTP berbentuk file JPG. Nah, itu gimana? Nah, contohnya seperti ini, kalian fotokan saja. Di bagian atasnya ini KTP, bagian bawah surat keterangan domisili. Kalian foto seperti ini, sudah kalian upload. Jadi bukan bentuknya file PDF, file JPG. Kalian fotokan, di bawahnya pertama KTP, kemudian surat keterangan domisili. Jadi dalam satu frame foto seperti ini ada dua file ya, ada dua dokumen, KTP dan juga surat keterangan domisili. Lalu kalian upload nantinya kalau menggunakan surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili ini format JPG biasanya maksimal ukuran 300 ya, 300 KB. Dan untuk surat keterangan domisili ini kalau kuotanya kuota nasional seperti kejaksaan ya, kuotanya nasional seluruh Indonesia, tidak membutuhkan. Kalian mau di Papua, mau di Aceh, mau di mana, tidak membutuhkan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini hanya setingkat lintas provinsi. Kalau dalam satu kabupaten yang sama, satu kota yang sama, masih dalam satu provinsi, tidak membutuhkan surat keterangan domisili. Nah, untuk syarat tambahan seperti contohnya STR untuk yang kesehatan, atau sertifikat komputer, sertifikat bela diri atau sertifikat TOEFL. Nah, ini sesuaikan sama persyaratan dari instansi, karena tidak semua instansi membutuhkan sertifikat pendukung ini. Selanjutnya surat lamaran dan pernyataan. Nah, surat lamaran dan pernyataan ini sekali lagi buatnya nanti tunggu arahan dari instansi atau formasi yang kalian lamar. Biasanya ada ketentuannya, harus tulis tangan atau harus diketik atau harus bagaimana ya. Nanti ada juga yang instansi seperti penjaga tahanan itu nanti ada arahannya, tinggal download di website cpns.go.id. Kalau sekarang belum ada, tunggu buka ya. Jadi tinggal download di sana, nanti apakah harus diketik, ditulis tangan, kemudian apakah harus di scan, di print, nah nanti tunggu arahannya. Ada juga formasi yang tidak ada ketentuan, dalam artian kalian buat mandiri surat surat lamaran dan pernyataannya. Jadi itulah kenapa buat surat ini, pernyataan dan surat lamaran ini, tunggu nanti arahan dari
formasi yang ingin kalian lamar. Surat lamaran dan pernyataan ini terpisah ya, surat lamaran satu, pernyataan satu. Nanti di scan-nya berbeda, filenya tetap PDF, biasanya maksimalnya 500 KB untuk masing-masing surat. Dan surat ini, dua surat ini biasanya harus ada materai, materainya 10.000 ya, materainya masih fisik ya, belum diarahkan untuk materai yang digital ya, masih fisik. Nah, biasanya kalian nanti tanda tangan materai 10.000 kalian letakkan, kalian tanda tangan. Tidak boleh menggunakan satu materai untuk dua surat. Sudah surat untuk surat lamaran materai ini, kemudian surat pernyataan materai itu juga digunakan. Nah, itu biasanya akan gugur. Jadi gunakan dua materai ya, satu khusus untuk surat lamaran, satu materai khusus untuk surat pernyataan. Tapi ini sekali lagi tunggu ya, tunggu arahan dari formasi yang ingin kalian lamar. Nah, kemudian semua berkas itu akan kalian upload di laman scsn.bkn.go.id pada tahapan akhirnya, pada ada satu kolom upload ya. Nah, nanti di sana kalian upload. Nah, di sana nanti itu sudah ada ketentuannya, biasanya ijazah ukurannya berapa ya, kemudian untuk formatnya apa, apakah JPG atau apa. Nah, nanti biasanya sudah ada di sana, kalian tinggal sesuaikan saja. Nah, untuk berkas dan persyaratan ini wajib ya, sekali lagi asli, bukan fotokopi, tidak perlu di print, cukup berbentuk file atau file JPG atau file PDF ya. Nah, untuk ukuran filenya itu sebenarnya opsional ya, karena masing-masing formasi itu memiliki ukuran filenya berbeda-beda. Seperti penjaga tahanan, kalau surat lamaran atau ijazahnya 1000 KB ya, nah atau 1 MB. Ada yang formasi lain itu 800 KB, nggak apa-apa, jadi opsional. Yang penting filenya itu sudah ada, kalian sudah siap ya. Nanti tinggal sesuaikan. Kalau misalnya file kalian 800 KB, kemudian yang diminta pada kolom upload itu 1000 KB ya, tinggal kalian naikkan saja ya. Kan banyak sekarang di Google, ketik aja naikkan ukuran data ya, atau file PDF atau kompres file PDF, ukuran file PDF. Nanti kalian cari, bisa untuk mengurangi ukuran, bisa juga untuk memperbanyak ya ukurannya atau meninggikan ukurannya. Jadi sesuaikan sama persyaratan. Jadi nggak usah bingung kalian, saya salah ini ukurannya, nggak apa-apa, tinggal kompres aja, kan di Google banyak sekarang. Kemudian jika nama kalian salah ya, nama kalian salah berbeda dengan ijazah, atau nama kalian itu berbeda dengan KTP, kalian urus dulu. Kalau ijazah kalian salah kan susah merubah ijazah, jadi rubah saja KK atau KTP-nya. Nah, kalau ijazah kalian salah ya, kalian boleh meminta surat keterangan ya, keterangan dari sekolah. Nanti dilampirkan dalam file ijazah tersebut, ada lampiran surat ya, surat keterangan bahwa nama kalian salah atau bagaimana. Itu boleh sebagai opsi lain. Jadi harus benar-benar untuk nama, tempat tanggal lahir itu sama antara ijazah, akte nanti ya, KK, kemudian KTP kalian ya. Nah, itu harus sama, jangan sampai berbeda. Nah, mungkin itu beberapa panduan ya dari dokumen yang wajib teman-teman siapkan dari sekarang atau bisa nanti sesuai dengan arahan. Pastinya kalian harus baca dengan detail, baca dengan baik setiap persyaratan yang nanti akan diberikan dari masing-masing formasi yang kalian lamar. Nanti ada file PDF-nya, kalian download, kalian baca. Jadi baca, siapkan dulu, baru daftar. Jadi jangan kalau tanggal 17 nih buka, apakah harus tanggal 17 daftarnya, buat kesehatannya, buat surat kesehatan tanggal 17? Enggak, seperti itu ya. Kalian buat tanggal 18 nggak apa-apa, 19 nggak apa-apa, selagi masih dalam tahapan masa pendaftaran. Oke? Jadi untuk teman-teman yang mungkin butuh bimbingan terkait dengan pembelajaran tes SKDCAT baik CPNS atau sekolah kedinasan, silakan kalian bisa ikuti bimbel yang diselenggarakan. Masih ada waktu untuk belajar, apalagi sekolah kedinasan masih ada waktu. Silakan kalian bisa DM ke Instagram aku Min Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu. Selamat belajar dan aku doakan kalian lolos menjadi seorang ASN atau CPNS. Terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.